Halo semua, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. 1. Orang sekitar Anda. Faktanya tidak semua individu yang memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar yang sama terhadap diri kita. Anda bisa membayangkan bagaimana Anda bisa berubah jika setiap bertemu individu baru Anda akan terpengaruh. Semua pasti ada batasnya. Adapun yang biasanya bisa memberikan pengaruh yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita ataupun mereka yang ada di sekitar Anda. Dalam dunia psikologi disebut sebagai significant others. Siapa saja mereka? Orang tua, saudara, dan orang yang tinggal satu rumah dengan kita, dan biasanya tetangga yang sering ada di lingkungan rumah kita. 2. Keberhasilan. Konsep diri bisa didapatkan ketika seseorang mendapatkan keberhasilan atas apa yang telah dialaminya. Keberhasilan seringkali mempengaruhi konsep diri dan adaptasi pribadi seseorang. Selain itu, kehidupan sosialnya juga berarti mempunyai pengaruh yang nyata terhadap konsep dirinya. Seringkali keberhasilan merupakan produk utama untuk mendapatkan kebanggaan. Biasanya ada perasaan bangga dan juga puas. 3. Kegagalan. Selain keberhasilan, kegagalan juga bisa menjadi hal utama yang paling dibutuhkan oleh seseorang atau yang sudah pasti hadir dalam konsep diri seseorang. Mengingat bahwa kegagalan sering kali membawa hikmah atau introspeksi dan pelajaran untuk banyak orang. 4. Reaksi orang lain. Ketika Anda menjalankan kehidupan sehari-hari, orang akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditunjukkan mereka sendiri. Harry Stack Sullivan, Jalaluddin Rahmat, 1996-101 telah menjelaskan dengan jelas bahwa jika Anda ingin diterima, dihormati, dan juga disenangi, maka Anda harus ikut menghormati, menerima, dan juga membuat orang lain merasa diterima oleh kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan diri sendiri, maka Anda tidak akan menyalahkan diri sendiri saja. Itulah konsep diri yang tepat dan benar. Keadaan fisik. Seringkali orang lain melihat penampilan luar diri seseorang. Maka keadaan fisik seseorang dapat mempengaruhi individu dalam menentukan konsep dirinya seperti apa dan juga bagaimana ia memandang orang lain dan atau sebaliknya. Individu yang memiliki cacat tubuh sudah tentu akan memandang dirinya rendah, mengingat orang lain juga memandang dia seperti itu. Beberapa orang juga justru sengaja dan juga membiasakan diri dengan kelemahan seperti munculnya perasaan malu, minder, tidak berharga, dan perasaan ganjil karena melihat dirinya berbeda dengan orang lain. Padahal hal itu memang benar-benar membuat diri mereka tidak dihargai. 6. Tuntunan orang tua. Apakah Anda sudah menjadi orang tua? Seringkali cita-cita yang tidak tercapai menjadi penyebab atau menjadi permasalahan utama anak-anak. Banyak anak-anak yang bermasalah karena mendapatkan tekanan dari orang tua yang selalu menuntut anak untuk menjadi individu yang sangat diharapkan oleh mereka. Membebaskan anak untuk menemukan passionnya meskipun tidak mudah, tetap masih harus berusaha. Tuntunan yang seringkali dirasakan anak terkadang menerima hambatan dan juga mendapatkan tuntutan yang menyebabkan anak tidak berkembang. Selain itu, sikap orang tua yang berlebihan untuk melindungi anaknya juga akan menyebabkan anak tidak dapat berkembang dan mengakibatkan anak menjadi kurang tingkat percaya dirinya dan memiliki konsep diri yang rendah. 7. Ras, kulit, dan lainnya. Konsep diri selanjutnya bisa dipengaruhi oleh perbedaan mulai dari ras, kulit, lingkungan, keturunan, dan lainnya. R. Puji Jogyanti 1995 dalam penelitian menyatakan bahwa kelompok ras minoritas dan kelompok sosial ekonomi rendah cenderung mempunyai konsep diri yang rendah. Tentu hal ini berefek dari tekanan dan juga berbagai permasalahan ke arah mereka dibandingkan dengan kelompok ras mayoritas dan kelompok sosial ekonomi tinggi. Selain itu, untuk jenis kelamin terdapat perbedaan konsep diri antara perempuan dan laki-laki sehingga menyebabkan konsep diri berbeda dengan yang hidup dalam lingkungan yang baik. 8. Mikrosistem. Mikrosistem merupakan pengertian dari sebuah realita psikologis di kehidupan realita atau sebenarnya yang seringkali dilakukan oleh masyarakat setiap harinya. Mikrosistem terdiri dari lingkungan fisik tempat individu berada, di mana tentu Anda diketahui banyak konsep diri yang berbentuk dari lingkungan sosial di sekitar individu.
Begitupun dengan interaksi antara kedua lingkungan di mana individu ikut berpartisipasi. Sekian dari kelompok kami. See you.